Kerukunan beragama adalah sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan agama antara individu atau kelompok. Dalam sebuah masyarakat yang beragam, toleransi beragama menjadi sangat penting karena memungkinkan setiap orang untuk menjalankan kepercayaan dan tanpa takut atau diskriminasi. Kerukunan beragama mencerminkan nilai-nilai dasar seperti kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan di antara umat beragama. Ini berarti mengakui hak setiap individu untuk memiliki keyakinan agama yang berbeda, tanpa menghakimi dan memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Dalam masyarakat yang toleran secara beragama, orang-orang saling belajar dan berinteraksi dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Ini membuka pintu bagi dialog dan pemahaman yang lebih baik antara umat beragama, mengurangi prasangka dan stereotip negatif. Kerukunan beragama juga berarti menghormati tempat ibadah dan ritual keagamaan orang lain. Ini termasuk menghargai hari-hari suci dan perayaan agama yang berbeda, serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti atau menghina keyakinan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung dan multikultural, kerukunan beragama adalah fondasi penting untuk menciptakan perdamaian dan harmoni. Ketika kita mampu melihat keindahan dalam perbedaan agama, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan saling mendukung. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta qulubana bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi habib ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man halaita hayata bil iman, ya man bi jamalika allamatal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaika sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi habib ya Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habib ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia di mana saja Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa kita akan hadir bersama tema yang akan kita bahas, yaitu tema kita kali ini, yaitu membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Tentunya bersama narasumber kita yang siap memberikan pencerahan untuk kita. Langsung saja, di samping saya sudah ada Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Beliau adalah Direktur Majelis Hukama Muslimin Cabang Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Lagi sibuk keliling terus sepertinya Ustaz ya? Ya begitulah. Terus memberikan manfaat. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya bersama Ustaz kita, Ustaz Mahfuzul Khuluki. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Siap, suara siap sudah? Insyaallah. Insyaallah.
Dan tentunya kita juga bersama Majelis Taklim Nurul Falah Depok, pimpinan Rina Maidawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Siap ngaji ya hari ini ya? Siap. Baik. Langsung saja tentunya kita akan simak pembahasan dari guru kita dengan tema membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun berada, ibu-ibu yang ada di studio, pagi ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang multikultural, masyarakat yang beragam. Tentu ini sangat relevan dengan kondisi kita di Indonesia yang sangat beragam. Beragam agama, beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa. Pun pula demikian masyarakat global. Kita hidup di tengah keragaman. Bagaimana kita mengelola keragaman ini sehingga keragaman itu betul-betul menampilkan keindahan, bukan membuat konflik berkepanjangan. Tentu dalam hal ini kita akan menggali nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk membangun harmoni, untuk membangun toleransi, sehingga kehidupan kita ini betul-betul bisa damai. Oleh karena itu kita akan menyimak apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam hal ini kita akan lihat terlebih dahulu melalui surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 yang saya mohon Ustadz Mahfuzul Khuluqi untuk membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itulah dua ayat dari surah Al-Mumtahanah yang kita kenal. Surat Al-Mumtahanah ini turun setelah peristiwa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kita tahu saat itu di antara poin Sulhul Hudaybiyah itu adalah 10 tahun gencatan senjata antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir Mekah yang selalu memerangi umat Islam. Di sini ada gencatan senjata yang dimungkinkan umat Islam itu untuk melakukan umroh ke Mekah. Surat Al-Mumtahanah ini secara umum mengingatkan kita tentang orang-orang musyrik yang selalu mengintai, memusuhi kaum muslimin pada saat hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, kandungannya relevan untuk kita pedomani karena melalui dua ayat tadi, di situ Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang pola hubungan antara muslim dengan non-muslim. Atau kita bisa tarik dalam kerangka yang lebih luas lagi, bagaimana Islam mengatur hubungan antara seseorang yang berbeda dengannya. Berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda suku. Secara umum dua ayat tadi mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, dari negerimu, itu tidak mengapa antabarruhum untuk berlaku baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil. Jadi prinsip hubungan dengan orang itu dibangun atas dasar ihsan. Atas dasar kita berbuat baik, atas dasar keadilan. Selama mereka tidak memusuhi kita, memerangi kita, berusaha mengusir kita dari negeri kita. Ini ayat dilatar belakangi oleh pada masa jeda gencatan senjata itu ada seorang yang bernama Qutailah. Qutailah ini adalah ibu dari Asma binti Abi Bakar. Dia dari Makkah ingin menyambangi putrinya yang ada di Madinah, Asma binti Abi Bakar. Dia bawa hadiah. Kemudian Asma melihat ibunya ini masih musyrik. Dia ragu. Dia tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya terima hadiahnya ini? Boleh nggak saya menjalin hubungan dengan ibu saya yang musyrik ini? Kata Rasulullah, sili ummiki. Bersilaturahmilah kepada ibumu, terima itu hadiahnya. Karena ibu, dia tidak memerangi, dia tidak memusuhi. Dia datang dari jauh menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip dalam berhubungan dengan mereka yang berbeda dengan kita, terutama berbeda agama. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, nanti dilanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan kembali serambi Islami kita dengan tema membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Dan tentunya tadi sangat menarik sekali ya kisah dari Nabi Muhammad yang mengizinkan untuk seorang anak terus menjalin silaturahim kepada ibunya yang berbeda ya. Seperti itu. Ada lagi kisah-kisah lain yang bisa disampaikan kepada kita, silakan. Ya, itu cerita terkait dengan sebab nuzul ayat tersebut ya. Tentu saja dalam praktik kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kita temukan bagaimana Islam itu adalah agama yang mengajarkan harmoni, mengajarkan untuk hidup rukun bersama orang lain. Kita lihat misalnya bagaimana ketika berada di Madinah itu sudah ada penduduk aslinya. Di situ ada Aus dengan Khazraj yang kemudian menjadi kaum Ansar itu. Tapi selain itu juga ada komunitas Yahudi. Ada Banu Nadir, Banu Qainuqa, ya, Bani Quraizah. Ini 3 komunitas Yahudi yang sangat berpengaruh di Madinah itu. Apa yang Rasulullah lakukan kepada mereka itu? Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah setelah mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin yang datang dari Madinah, yang datang dari Makkah, yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan mereka, membangun jaringan hidup bersama dengan mereka itu melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu di situ ada suku-suku, ada kabilah-kabilah, termasuk yang belum masuk Islam. Diikat dalam satu perjanjian bahwa kita ini adalah ummah, kita ini adalah satu masyarakat. Masyarakat Madinah yang harus menghormati satu dengan lainnya, yang harus membantu. Kalau ada yang menyerang, kita harus bersama-sama, walaupun kita tidak seagama. Dengan orang Yahudi juga begitu. Rasulullah memberikan hak dan kewajiban yang sama. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Karena sama-sama warga negara atau penduduk atau warga Madinah. Terlepas dari perbedaan yang ada. Ini sangat bagus sekali ya kalau kita gali lebih jauh tentang apa yang Rasulullah lakukan terhadap Yahudi yang ada di Madinah, yang ada di Najran. Najran itu sebelah selatan Jazirah Arab. Penduduknya mayoritas itu Kristen. Datang ke Madinah disambut oleh Rasulullah di serambi Masjid Nabawi. Dipersilahkan mereka untuk melaksanakan ibadahnya di situ. Dan Rasulullah buat perjanjian dengan mereka itu, dengan wafdu Najran, di mana dalam perjanjian itu masih tersimpan sampai sekarang, Bu. Naskahnya itu kalau kita ke Saint Catherine itu di Sinai, tempat Nabi Musa menerima Ten Commandment itu, wahyu. Di bawah itu ada gereja namanya Saint Catherine. Di situ masih tersimpan perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah kepada kaum Nasrani yang ada di Najran. Yang isinya adalah Rasulullah memberikan jaminan kebebasan beragama, perlindungan terhadap jiwa, harta dan agama mereka, rumah ibadah mereka tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak. Mereka yang sedang beribadah di situ menurut agama dan keyakinannya dipersilahkan, dilindungi. Jadi Piagam Madinah, perjanjian yang dilakukan Rasulullah kepada kaum Kristen yang ada di Najran, ini menggambarkan bagaimana Rasulullah itu sejak awal ingin membangun masyarakat yang rukun, masyarakat yang harmoni walaupun berbeda agama. Nah, ini sangat kita butuhkan sekarang ini. Di saat masyarakat dunia, ini kan macam-macam ini. Padahal semua agama itu kan munculnya dari millah Ibrahim itu ya. Dari Nabi Ibrahim itu lahir kemudian Yahudi, ada Nasrani, bahkan termasuk Islam ini adalah ajaran inti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bertemu sebenarnya kita itu. Tapi kenapa kemudian terjadi konflik, perseteruan, bahkan peperangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, berarti apa tuh yang melatar belakangi adanya konflik seperti itu? Kita tidak mengakui ada yang namanya perang atau konflik agama ya. Yang terjadi itu kadang-kadang agama dibawa-bawa. Sebenarnya konfliknya itu bermula karena persoalan politik, persoalan ekonomi, ya, persoalan-persoalan sosial lainnya. Lalu kemudian agama dibawa-bawa.
Karena kalau kita lihat inti ajaran semua agama itu pasti mengajak kepada kedamaian. Kedamaian. Betul. Semua agama. Tapi kemudian dia berubah menjadi pemicu konflik ketika ada ada fanatisme yang berlebihan kadang-kadang itu dari pemeluk agama tertentu. Nah, disinilah pentingnya kita membangun dialog, membangun komunikasi ya antar masyarakat yang berbeda agama supaya kita bisa mewujudkan harmoni dan kerukunan itu. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali. Tapi saya ingin menginvite narasumber yang berikutnya. Dan langsung saja kita panggil, yaitu Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron. Beliau adalah Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Jakarta Timur dan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Jakarta Timur. Kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, selamat datang Kiai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Silahkan duduk Kiai. Ya. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Kiai. Kiai, apa kabar nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kiai, aktivitas kayaknya banyak banget nih. Iya, saya memang diminta untuk masyarakat pertama di MUI untuk menangani kerukunan umat beragama. Yang kedua juga kita menghimpun, mempersatukan ulama dan umaro yang kita sebut dengan Forum Komunikasi Ulama Umaro FKULU. Dan ini sudah berdiri sudah 28 tahun. Masya Allah. Kegiatan tiap minggu itu antar masjid puter. Kita dari mulai tengah 4 sudah zikir, sudah baca wirid, kemudian sholat jamaah, maulid dan tausiah. Semuanya dalam rangka mempersatukan umat dan mohon sama Allah agar Allah turunkan keberkahan keselamatan kepada bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu masjid yang muter apa kiainya? Baik. Ini cocok banget ya, dengan tema kita ya, membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Nah, menurut Kiai apa nih tentang tema kita? Apa yang ingin disampaikan dengan tema kita yaitu kerukunan beragama dalam bermasyarakat kultural? Masya Allah, ini sangat luar biasa Pak. Bahwa utamanya kita sebagai warga Indonesia, bangsa Indonesia wajib bersyukur ya. Karena keadaan kita di Indonesia ini tidak kita bisa temukan di beberapa negara yang lain. Begitu indahnya, begitu semaraknya satu sama lain, saling bantu-membantu, karena kita punya konsep bahwa bagaimana supaya intern umat beragama juga rukun. Oh gitu. Karena ada istilah trilogi kerukunan. Apa tuh yang dimaksud trilogi? Pertama, kerukunan internal umat beragama. Nah, Internal, katakanlah Islam dengan Islam. Karena ada Islam yang Muhammadiyah, ada NU, ada Wasilah macam-macam. Supaya kita saling memahami bahwa dalam ibadah itu pasti beda-beda. ada yang berbeda. Tapi semuanya Allah sudah ngasih jalan kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam ibadah katakanlah ente bisa pakai kunut silahkan. Yang nggak pakai kunut pun silahkan. Jadi tidak menjadi pertentangan di antara kita. Ya. Walaupun memang sekarang sudah mulai tidak ada karena sudah tidak banyak sholat subuh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, antar umat beragama satu agama dengan agama yang lain. Ya. Islam, Kristen, Katolik, sebagainya. Kita ini saling bahu-membahu, saling mempersatukan. Kalau umpamanya ibu-ibu di perjalanan, ada satu musibah, ada orang tabrakan. Kira-kira ibu kalau mau nolong, tanya dulu apa enggak? Perut tabrakan. Tolong dulu aja dulu, tanya dulu agamanya apa? Terus sudah. Oh sudah tahu agamanya apa? Tanya lagi. Islamnya, Islam NU apa Muhammadiyah? Nanti tanya lagi partainya lagi. Yang musibah keburu meninggal. Meninggal dunia. Nah oleh sebab itu langsung kita
tolong siapapun dia. Gitu. Kita tidak melihat membedakan antara yang muslim maupun non muslim. Iya, baik. Apalagi kita bertetangga. Iya. Yang ketiga, Tahan dulu, Oh, Kiai. tahan dulu. Berarti baru internal dan antar ya. Iya. Internal umat beragama dan juga antar umat beragama. dengan yang lain. Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa TVRI jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI. Dan kita lanjutkan kembali tema kita, yaitu membangun kerukunan beragama dalam masyarakat multikultural. Dan tentunya masih kita berikan kesempatan kepada Kiai Haji Zainal Arifin Gufron untuk melanjutkan. Tadi baru 2 poin ya, antara internal dan antar beragama. Silakan yang ketiga apa? Yang ketiga, antar umat beragama dengan pemerintah. Perlu kita hubungkan, kita bangun. Karena walaupun Indonesia bukan dasarnya agama, tetapi penentunya adalah agama. Apa yang berlaku di Indonesia itu juga agama manapun bisa berlaku di sini. Oleh sebab itu kita diperlukan untuk menghimpun atau menyatukan. Salah satu di antaranya yang kita bentuk itu adalah Forum Komunikasi Ulama dan Umaro. Di forum itu kita temukan di situ ada ulamanya, ada umaronya, ada mungkin tentaranya, ada polisinya, supaya satu sama lain saling isi mengisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, sinfani minan nas, idza soluha soluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Ada 2 golongan unsur manusia, apabila 2 unsur itu baik, maka baiklah manusia. Apabila 2 unsur tidak baik, maka hancurlah umat manusia. Apa itu? Ulama dan umaroh. Ulama punya kewajiban untuk memberi nasihat, memberikan arahan. Ulama punya dalil. Tapi umaroh nggak usah dalil, dia punya bedil gitu. Ketika ulama menyampaikan ada kemungkaran, maka sampaikanlah kepada umaroh bahwa Pak ini ada kemungkaran, maka umaroh lah yang mengambil tindakan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Itulah sehingga kita sangat manfaat besar sekali, di mana persatuan antara ulama dan umaroh itu sangat perlu kita tekankan lagi, tingkatkan lagi. Dengan demikian insya Allah manfaatnya akan ada. Ya. Karena sangat perlu sekali bagaimana satu sama lain tidak merasa dianaktirikan atau merasa diangkatnya, tapi sama-sama sejalan. Ya. Kolaborasi ulama dan umaroh. Kegiatan itu kalau boleh tahu Kegiatan bulanan ini kah atau mingguan tiap atau seperti minggu. apa? Tiap minggu. Tiap minggu bergilir Heeh. dari mulai jam tengah tepat pagi Ya. sampai jam tengah 7. Iya. Biasanya dimulai dengan ada yang tahajud bareng-bareng. Oke. Kemudian pembacaan wirdul latif, Heeh. kemudian sholat subuh, lalu pembacaan maulid Nabi, Ya. baru sambut-sambutan. Di Ya. situ umpamanya umaroh ingin menyampaikan sesuatu. Biasanya umarok tuh yang hadir Iya, saya tadi. tergantung. Ada Ada yang wali kotanya, Wali kota, ada camatnya, gitu ada ya. danramilnya. Kita atur atur ya. tiap minggu ganti-gantian. Ganti-gantian. Karena mereka sibuk kan. Nah, kemudian kata ulama menyampaikan apa di depan Pak Wali Kota. Ini ada kemungkaran Pak begini. Oke. Jadi sehingga dalam waktu itu sudah selesai. Tidak terkatung-katung. Ya, ya, ya. Selama ini kadang-kadang kan ya ulama sendiri, umar sendiri, akhirnya saling serempet. Nah ini yang saya membahayakan. Tapi lumayan, alhamdulillah ada pengaruhnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Contoh untuk yang masyarakat. kemarin itu, ketika kita melihat kegiatan LGBT, kita langsung bikin pernyataan menolak di depan Pak Wali Kota. Akhirnya Pak Wali menugaskan kepada petugasnya untuk menutup hal-hal yang dijadikan tempat kegiatan LGBT. Oke. Jadi ibaratnya kiai punya dalil, wali kota punya bedil.
punya kekuasaan, Kekuasaan. punya ini ya apa namanya untuk bisa memberikan tanda tangannya. Ya, saling seperti itu. memberikan manfaat. Manfaat. Baik, alhamdulillah luar biasa. Ini yang sudah diceritakan untuk kita dan sangat penting sekali dan sangat bermanfaat tapi kita akan terus melanjutkan nih ke guru kita untuk kelanjutannya bagaimana untuk bisa menanamkan kesadaran untuk kita agar selalu senantiasa menjalin kerukunan beragama. Siap. Kalau kita lihat petunjuk-petunjuk Al-Quran ya, bagaimana kita membangun kerukunan melalui ayat surat Al-Mumtahanah tadi itu dijelaskan bahwa kita ini harus menyadari bahwa kita ini sama-sama manusia. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini berasal dari Adam dan Hawa. Kerukunan umat beragama itu harus kita mulai dari pengakuan akan kemanusiaan seseorang. Kalau kita sesama manusia kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai. Ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada petunjuk bahwa agama itu memberikan kebebasan. Al-Quran memberikan kebebasan kepada umatnya, kepada manusia untuk memeluk agama apapun yang diyakininya. Jadi tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Nah, ini kita bisa dengarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu ada satu ayat yang sangat menarik sekali. Saya kira kita minta terlebih dahulu Ustaz Mahfuzul Khuluqi untuk membacanya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau prinsip yang pertama tadi itu adalah prinsip al-karamah al-insaniyah, bagaimana kita memuliakan manusia, menghargai kemanusiaan orang lain terlepas dari perbedaan yang agama, perbedaan apapun. Yang kedua ini adalah prinsip kebebasan beragama. Jadi sebagai konsekuensi dari kita menghormati orang lain, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada setiap manusia, itu adalah kita menghormati pilihannya. Termasuk pilihan dalam beragama. Ini ayat ini ada atau disebutkan setelah ayat kursi. Ayat kursi itu menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah. Memang dalam beragama itu mestinya harus atas dasar kesadaran, bukan atas dasar paksaan. Jadi ini ceritanya dulu perempuan-perempuan Ansar, kalau dilihat dari sebab nuzulnya. Perempuan-perempuan Ansar dulu itu mereka kalau ada perempuan yang suaminya meninggal, itu anaknya dijadikan Yahudi semua. Anaknya dijadikan Yahudi. Kemudian setelah Islam datang, itu mereka ingin paksa anak-anak mereka itu masuk Islam.
Kata Rasulullah, jangan. Turun ayat ini, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Karena beragama itu harus atas dasar keyakinan. Harus atas dasar dalil. Harus atas dasar penalaran. Ya. Sehingga kemudian kita beragama itu dengan betul-betul dengan kemantapan, bukan dengan paksaan. Nah, kita di Indonesia ini dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita, pasal 29 itu dijamin bahwa negara ini adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Dan negara itu menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beragama, untuk beribadah dan beragama sesuai dengan agama dan keyakinannya. Itu diberikan kebebasan. Nah, disinilah maka kemudian negara itu bertugas, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada semua agama. Nah, inilah salah satu tugas dari Kementerian Agama misalnya. Mengapa di Republik ini ada yang namanya Kementerian Agama? Itu untuk memberikan pelayanan kepada semua umat beragama. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti diteruskan kembali Ustaz. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Masih kita bahas tema kita yaitu membangun kerukunan beragama dalam masyarakat multikultural. Dan tentunya kita selalu memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk mengirimkan video baik bentuk pertanyaan ataupun opini tentang tema kita. Dan kali ini kita berikan kesempatan video ini untuk kita siarkan ya. Tentunya langsung saja kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia. Mengenai kerukunan beragama atau toleransi dalam beragama, sikap saling memahami, menghargai, menerima perbedaan dan keyakinan serta pendapat. Di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah jelas pada ayat ini tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bahkan Islam adalah agama yang sejuk dan pembawa kedamaian. Rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk bersikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati sesama makhluk. Mari kita ciptakan kehidupan yang tentram, damai, sopan, dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suryadi Wede selaku tokoh masyarakat di wilayah Jakarta Timur. Alhamdulillah saya melihat akhir-akhir ini bahwa di negara kita kondisi antar umat beragama begitu kondusif, tidak ada terjadi gesekan-gesekan di sana sini. Sehingga ke depan bangsa Indonesia ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang kondisinya cukup kondusif. Jadi kami atas nama tokoh masyarakat berharap ini dipertahankan. Demikian yang dapat kami sampaikan agar kiranya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, waradun ghafur. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi ada opini ya. Saya kira lebih ke pernyataan. Bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan, betul sekali. Jadi mengenai ayat ataupun dari surat Al-Kafirun ya, tentang lakum dinukum waliyadin. Apa yang bisa ditegaskan lagi dari ayat itu? Ya, tadi yang pertama memberikan pernyataan ya tentang pentingnya kita membangun kerukunan ya, membangun toleransi. Itu ayat lakum dinukum waliyadin, qul ya ayyuhal kafirun. Itu dilatar belakangi oleh
bahwa waktu itu orang-orang kafir Mekah itu mengajak Rasulullah, sudahlah kita gantian aja. Setahun ini kau beribadah menurut tata cara kami, nanti tahun berikutnya kita ngikutin. Yang begini ini bukan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Yang disebut dengan toleransi itu adalah menghargai sikap, pandangan, pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, walaupun kita tidak setuju. Jadi orang punya sikap, orang punya pendapat, orang punya agama berbeda dengan kita hargai, kita hormati, walaupun kita nggak setuju tuh. Apalagi, dan itu tidak harus kita mengikuti, apalagi menyetujui saja tidak boleh. Apalagi kita mengikuti, nggak harus. Ya. Jadi ini memang, ya kita tadi mendengar juga ya bagaimana Indonesia ini cukup kondusif ya, kita bersyukur ya. Karena dengan negara kepulauan 17.500 pulau, ada ratusan bahasa, kemudian ada beragam agama yang dilayani misalnya ya. Kita ada 6 agama, kemudian keyakinan-keyakinan lokal itu pun banyak sekali ya, penghayatan, aliran kepercayaan yang banyak sekali di Indonesia ini, namun kita bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Dan ini tidak mudah. Tadi Kiai sudah menjelaskan bagaimana di Republik ini kita memperkenalkan ada yang namanya trilogi kerukunan. Ini sejak zaman Pak Mukti Ali dulu ya, Menteri Agamanya. Sekarang kita dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 bahkan sudah terbit perpresnya itu tentang penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama itu mengatur bagaimana cara kita bersikap, berperilaku ya sebagai warga bangsa yang beragam agama, beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku dalam konteks kita hidup bersama di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang dibangun atas dasar menghargai kemanusiaan, menghormati konstitusi. Konstitusi kita tadi itu apa? Memberikan kemerdekaan kepada warga negaranya untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Itu kita harus jaga. Konstitusi kita juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Jadi kalau ada yang mengajak untuk membangun negara ini dengan dasar yang lain, itu bertentangan dengan kesepakatan kita sebagai bangsa. Jadi penguatan moderasi beragama yang sekarang ini sedang dijalankan oleh pemerintah misalnya, itu adalah salah satu strategi kita untuk merawat keindonesiaan kita yang sangat beragam ini. Dan itu tidak mudah. Banyak negara gagal, Bu. Negara-negara di Timur Tengah misalnya ya. Saya beberapa kali kunjung ke misalnya kita sebut saja Irak. Itu sudah terbelah, hancur. Yang Sunni sendiri, yang Syiah sendiri. Tidak bisa rukun. Dalam konflik Arab Spring misalnya, itu yang sering digemborkan adalah antara Sunnah dengan Syiah. Walaupun sebenarnya kita tahu ada faktor-faktor politik di balik itu ya. Antar suku, mohon maaf sekarang misalnya di Libya, itu belum berhasil mereka membangun kembali negaranya setelah Presiden Gaddafi dulu tumbang. Kenapa? Karena antara kabilah satu dengan lainnya itu fanatismenya cukup tinggi. Nggak bisa akur. Nah kita alhamdulillah di Indonesia ini walaupun beragam agama, beragam budaya, pulaunya pun terbentang sangat luas sekali, namun kita bisa menjaga keutuhannya. Ini satu hal yang patut kita syukuri ya, sebagaimana dikatakan Pak Kiai tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Pak Ustadz Mukhlis. Langsung kepada Dr. Zainal Arifin, apa yang ingin ditanggapi tentang video tadi? Jadi memang video itu menggambarkan tentang kondisi umum di Indonesia. Ya kita wajib syukur sama Allah bahwa Allah tentukan kita menjadi warga Indonesia. Apapun agamanya. Begitu saling menghargai, saling tolong menolong, dan satu sama lain tidak pernah membedakan satu sama lain. Begitu ada satu hal yang katakanlah ada musibah, semua tolong menolong. Kemudian ada keperluan apapun, kita tidak tanya dulu siapa dia dan bagaimana. Inilah yang kita rasakan
di Indonesia. Begitu juga tentang kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan di Indonesia itu begitu sambung menyambung menjadi satu. Hari ini masih Maulid, bentar lagi Isra Mi'raj. Selesai masuk Ramadan, halal bihalal. Terus tahun baru Islam, Maulid lagi. Nah itu Anda tidak akan temui di negara manapun kecuali beberapa negara, tetapi yang paling hebat adalah Indonesia. Terus menerus, terus dari masjid ke masjid, katakanlah yang namanya Maulid, dari mulai istana sampai RT, dari mulai taklim yang kecil sampai yang besar, semua mengadakan peringatan dalam rangka sebagai umat mencintai kepada nabinya. Ini yang hanya kita temukan di Indonesia. Republik Indonesia. Alhamdulillah. Baik, ini kan kalau secara dalam kehidupan realnya nih ya Pak Haji ya, atau Kiai. Tapi yang kita lihat, yang kita saksikan di sosial media nih ya. Di sosial media ini boleh dibilang banyak sekali perselisihan ya. Tidak hanya sekedar agama yang satu dengan agama yang lain. Terkadang dari agama yang tadi dikatakan internal saja itu ramai sekali hal-hal yang perbedaan-perbedaan yang dimunculkan seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita tentang itu? Ya, memang tantangan sekarang ini, tantangan kita dalam membangun dan merawat kerukunan beragama, terutama di era media sosial ini adalah kita sekarang sedang memasuki era yang disebut dengan era disrupsi, Bu. Jadi perubahan yang sangat mendasar, baik perilaku, sikap, akibat itu tadi, media sosial, akibat internet ya. Yang kita ini gampang sekali dipicu emosi kita ini dengan postingan-postingan yang provokatif sifatnya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu lebih teliti ya dalam menyaring berita-berita, informasi-informasi yang ada di media sosial, terutama yang berupa propaganda untuk memecah belah kita sebagai bangsa, untuk memecah belah kita sebagai warga bangsa. Ini yang harus kita waspadai ya, karena sering sekali kita mendapatkan postingan-postingan yang bersifat provokatif ya. Dan sangat rentan sekali masyarakat kita menghadapi itu. Oleh karenanya saya kira kita perlu lebih selektif lagi dalam menerima informasi yang datang melalui media sosial itu. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis, dan tentunya buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih semangat dan setia di Serambi Islami. Dan tentunya kita masih terus melanjutkan tema kita, yaitu membangun kerukunan beragama dalam masyarakat multikultural. Dan tentunya kita saat ini akan berikan kesempatan nih buat ibu-ibu cantik yang sudah menyempatkan waktunya. Kayaknya disebut cantik nggak yakin banget Bu ya. Harusnya bersyukur, alhamdulillah ya. Baik, ini dari Majelis Taklim Nurul Falah Depok ya. Ya, langsung siapa yang mau bertanya? Ibu siapa? Silakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Masana dari Majelis Taklim Nurul Falah Beji Depok. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya bertanya, gimana solusinya di lingkungan kita itu kan ada bermacam agama. Supaya kita tetap rukun sesama agama. Saya ingin jalan keluar gimana Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ya nggak apa-apa Ibu. Emang Ibu di rumahnya nggak ada jalan keluar Bu? Masuk semua. Jalan masuk semua. Ya. Baik, seperti apa tuh solusinya untuk yang seperti itu keadaannya? Ya, secara prinsip surat Al-Mumtahanah tadi itu mengajarkan panduan umum bahwa tidak ada halangan. Boleh kita untuk berlaku baik, bahkan berlaku adil kepada mereka. Bahkan bukan hanya boleh, tapi harus. Harus kita berlaku adil. Dan itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di Madinah.
Tadi saya berikan contoh, di Madinah itu ada kabilah-kabilah yang belum masuk Islam, ada Nasrani ada di Najran, kemudian di Madinah itu ada Yahudi, diikat dalam satu perjanjian melalui piagam Madinah. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, itu ada yang disebut prinsip yang namanya husnul jiwar. Bagaimana kita bertetangga dengan baik dengan sesama itu. Dan setiap tetangga itu punya hak yang harus kita penuhi. Sampai pun dia itu beda agama dengan kita. Rasulullah itu sering bagikan makanan berbagi kepada tetangga-tetangganya, tidak terkecuali yang non-muslim. Rasulullah menjalin hubungan baik. Kalau ada yang sakit, Rasulullah kunjungi. Termasuk yang non-muslim itu. Bahkan dia punya seorang pembantu yang pernah melayani Nabi, itu ada seorang anak dari kalangan Yahudi. Yang ketika dia sakit, Rasulullah kunjungi. Lalu dinasihati Rasulullah, antara lain sudahlah kamu bersyahadat. Lalu kemudian bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, ikuti itu. Lalu anak itu bersyahadat. Tidak ada paksaan. Rasulullah hanya memberikan nasihat ya. Tapi Rasulullah mengunjungi ketika anak itu sedang sakit. Jadi kalau ada tetangga kita yang non muslim, kita datang kunjungi. Kemudian ada yang berkekurangan, kita bantu. Ya. Itu ajaran Islam. Ya. Baik, seperti itu Ibu. Saya malah punya tetangga, setiap Jumat bapaknya ke masjid, Minggu dia ke gereja. Ternyata tukang parkir Bu. Cuma parkirin doang, nggak ngikutin ibadah. Baik, kita kepada Bapak silakan ditambahkan. Ingin menambahkan saja. Jadi umat Islam itu harus jadi contoh. Kalau tadi beliau menceritakan Rasulullah, sekarang kita ini bagaimana mencontoh Rasulullah. Kalau kita memberikan contoh kepada tetangga baik, walaupun tetangga kita agama apapun, maka mereka akan hormat sama kita. Jadi nggak usah hormati saya, nggak usah begitu. Berbuat baik sama dia, tolonglah sama dia. Maka oleh sebab itu ada satu konsep ajar qobladar. Ajar qobladar. Cari tetangga sebelum menentukan rumah. Karena tetangga itu Nabi sampai berkali-kali wasiat, perhatikan tetanggamu, sampai berkali-kali sampai dikatakan bahwa tetangga itu akan mewarisi. Begitu hebatnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghormati tetangga. Tidak melihat tetangga apapun agamanya. Baik, luar biasa jawabannya dan itu tadi Ibu ya. Iya, baik. Sekarang kita ke penaja berikutnya yang mau bertanya siapa? Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Maidawati dari Majelis Taklim Nurul Falah DBJ Depok. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita punya teman tetapi dia hanya mau berteman seagama saja? Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih-milih teman ya Bu ya. Cuma mau yang seagamanya saja seperti itu ya. Baik, seperti apa tuh Ustadz? Kita ini diajarkan untuk hidup bersikap eksklusif Bu. Terbuka ya. Terbuka dan tidak menutup diri. Hanya dengan kelompoknya saja. Orang yang terbiasa hidup menutup diri, ini biasanya mudah sekali terprovokasi. Ya, Islam mengajarkan kita untuk terbuka Bu. Tadi itu saya berikan contoh bagaimana Rasulullah juga mengulurkan tangan kepada mereka yang beragama lain. Begitu juga di masyarakat Madinah kita temukan, itu ada seorang yang namanya Mukhairik. Mukhairik itu orang Yahudi. Tapi dia mendukung dakwah Rasulullah sampai dia berikan hartanya yang terbaik diwakafkan. Wakaf pertama dalam Islam itu dari orang Yahudi. Jadi bagaimana kerukunan itu sudah terbangun ya. Dari awal Islam mengajarkan kita untuk terbuka dengan orang lain.
ya, tidak menutup diri. Dan kita berinteraksi, bergaul seperti biasa. Makanan yang mereka, sembelihan mereka, makanan yang mereka masak itu halal untuk kita konsumsi. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Jadi boleh kita mengkonsumsi makanan mereka, ya, yang mereka berikan kepada kita. Kita saling memberi hadiah kepada mereka, itu boleh. Jadi kita ini dianjarkan untuk bergaul, ya, sesama, ya, terbuka, tidak eksklusif, tidak menutup diri. Jadi dinasehati, Bu, kalau ada kawan kita yang seperti itu, kembalilah kepada ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, bagaimana kita ini, karena salah satu tujuan dari Al-Quran itu adalah membangun masyarakat global yang beragam tapi saling menghormati. Gitu. Baik, alhamdulillah. Belum, Bu, masih ada satu. Silakan, ya, Pak. karena minta solusi, jadi bagaimana solusinya untuk menyampaikan kepada teman itu. Ibu ajak aja bicara sama dia. Kira-kira kalau nanti ada satu saat ada musibah, ya, tetangga Anda itu bukan satu agama. Kira-kira kalau siapa yang bisa nolong duluan? Kan bukan seagama yang tapi jauh. Sementara tetangga kita itulah yang pertama nolong. Kasih tahu bahwa kita ini hidup harus bertetangga, saling membantu, karena apabila ada satu musibah maka kita tidak perlu harus jauh-jauh nyari yang seagama. Pasti yang penting adalah tetangga dulu. Saya itu solusi. Makasih. Ya, yang terdekat seperti yang dekat, ya. kalau sananya ada kebakaran, kemalingan dan lain sebagainya gitu ya. Kita mau tidak mau kan orang yang paling dekat atau rumah yang terdekat dengan kita bisa jadi itulah orang yang pertama kali menolong kita. Seperti itu. Ya, baik itu tadi, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sudah 2 kali terima kasih. Pak Ustadz kedua. Karena 2 kali dijawab. Baik, sekarang kita kasih kesempatan buat Kori kita nih buat bertanya. Silakan. Baik, izin Kiai. Melihat fenomena yang terjadi begitu ya di masyarakat, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga terkadang terjadi di kampung begitu ya, bahwa ketika ada pengeras suara ya, yang mungkin terlalu keras suaranya begitu ya, sehingga mengganggu barangkali saudara-saudara kita di negara agama lain begitu ya maksudnya. Nah, bagaimana sikap yang sebetulnya atau bijaknya seperti apa? Apakah mungkin toleransi seperti apa yang perlu diterapkan dalam hal ini? Okay. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, karena kalau tadi dalam satu statement ya, kita bersyukur Indonesia ini sangat kondusif ya, kerukunan kita terjaga dengan baik. Kerukunan ini sesuatu yang sangat dinamis sebenarnya ya. Kadang-kadang ada hal-hal kecil yang berpotensi mengganggu kerukunan dan bisa pecah seketika. Itu mudah sekali terjadi. Nah, salah satunya adalah misalnya tadi diberikan contoh soal penggunaan pengeras suara ya. Soal pendirian rumah ibadah kadang-kadang ya. Di tengah masyarakat yang tiba-tiba ada membangun rumah ibadah yang berbeda. Ini juga berpotensi untuk memicu konflik. Nah, disinilah maka negara itu hadir. Kalau tadi saya sebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beragama sesuai keyakinannya, maka atas dasar itu negara nggak boleh intervensi keyakinan, ngatur-ngatur keyakinan, nggak boleh negara itu. Tapi kalau itu terkait dengan kepentingan publik, ya itu bisa mengaturnya. Ini kayak pendirian rumah ibadah, itu harus diatur. Kalau tidak nanti masing-masing melakukan tanpa aturan sehingga berpotensi untuk terjadinya konflik. Baik. Termasuk juga penggunaan pengeras suara. Ini kan ada diatur ya. Kementerian Agama sudah mengaturnya itu, Ustaz. Misalnya itu dibunyikan tolonglah beberapa menit sebelum azan yang keluar ya. Karena sering sekali itu ada misalnya ya loudspeaker atau toa lah gitu ya. Yang dibunyikan itu setengah jam sebelum sholat subuh misalnya. Yang bunyikan tiduran lagi. Yang bunyikan habis
Ngidupin dia tidur lagi kan. Sementara ada orang lain, entah itu dia beragama lain atau orang tua yang tidak bisa tidur sepanjang malam, atau ada orang sakit yang nggak bisa tidur dan baru bisa tidur menjelang subuh, setengah jam sudah terganggu dengan suara itu, berisik itu. Lalu kemudian sampai sholatnya pun azan suaranya masih keluar pula. Setelah itu wiridnya, setelah itu pengajiannya, itu sampai 6:30 toaknya keluar pengaruh suaranya. Ini kan berpotensi mengganggu orang lain ya, yang berbeda agama, yang sedang sakit, orang tua yang tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, disinilah negara kemudian hadir untuk mengaturnya. Bukan berarti mengintervensi ajaran agamanya, tapi mengatur bagaimana agama itu dijalankan untuk menimbulkan ketertiban, ketentraman di tengah kehidupan masyarakat. Agar muncul keharmonisan. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Dan buat pemirsa, nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat di Serambi Islami. Tentunya tanpa terasa sudah di segmen terakhir di episode kita kali ini dengan tema pembahasan kita membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Dan tentunya di segmen terakhir ini nih, Kiai, kita kan boleh dikatakan sekarang nih sudah tahun-tahun politik ya. Pasti adanya perbedaan pilihan di antara kita seperti itu. Lalu saran saja agar ini bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di negara Republik Indonesia ini agar selalu senantiasa memprioritaskan menjaga kerukunan antar umat beragama. Seperti apa yang bisa disampaikan? Perbedaan itu adalah sunnatullah, Bu, ya, dalam hidup ini. Ya. Alam semesta ini beragam. Manusia itu juga beragam. Tumbuh-tumbuhan, hewan, itu beragam. Itu adalah sunnatullah. Oleh karenanya, agama meminta kita untuk menghargai keragaman itu. Termasuk pilihan agama, pilihan politik, budayanya, kita diminta untuk menghargai itu. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau berkehendak, dia ciptakan manusia itu satu ummah, satu golongan, satu agama, satu pemahaman, satu partai, satu apa. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia itu akan terus berbeda. Nah, oleh karenanya menyikapi perbedaan ini seperti kita katakan tadi, kita harus menghormati. Kita harus menghargai. Kita tidak boleh paksa orang untuk mengikuti kita. Ya. Dan salah satu cara kita merawat perbedaan itu adalah nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Jadi kita harus bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. Kita bersepakat tentang kemanusiaan kita ini. Kita bersepakat sebagai bangsa bahwa kita harus menjaga keutuhannya. Ini harus kita kedepankan. Kalau dia manusia, kita harus hormati sesama manusia. Sebagai warga negara, kita sama-sama satu bangsa. Kita harus jaga keutuhannya. Jadi dahulukan kepentingan bersama. Dahulukan kepentingan nasional. Dahulukan apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Ya. Kita punya persoalan apa misalnya, persoalan kemiskinan. Mari kita hadapi bersama-sama, kita bekerja sama. Apapun agamanya, apapun pilihan politiknya, mari ini kita perangi bersama. Ya. Kalau dalam hal-hal yang kita berbeda, wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Dalam hal yang kita berselisih, berbeda, kita saling mentolerir, kita saling menghargai, kita saling menghormati, bertoleransi di situ. Ya. Jadi nggak bisa kita paksakan. You harus sama dengan kita. Jangan paksakan sesuatu yang beda untuk sama. Dan jangan samakan sesuatu yang berbeda.
biarkan dia berbeda. Ya. Jangan kita paksakan untuk disamakan, nggak akan bisa. Di sini kita harus bisa menghormati, menghargai. Baik, alhamdulillah. Ada yang ingin ditambahkan sedikit? Pertama harus kita sadari bahwa pemilu itu adalah hak, bukan kewajiban. Tetapi untuk menciptakan Indonesia yang demokratis adalah pemilu. Oleh sebab itu, karena ini sifatnya kelima tahunan, dan tentu barang tentu pasti tidak akan terus menerus. Oleh sebab itu harus disadari bahwa pemilihan itu adalah bukan pemilihan agama, tetapi pemilihan wakil-wakil kita termasuk presiden wakil presiden. Oleh sebab itu agar jangan sampai yang sudah jadi menikmati sementara kita yang di bawah masih berantem. Kan sering terjadi. Sudah selesai pemilu, yang sudah jadi rakyat yang bawah masih pada berantem. Ini kan malapetaka bagi kita. Baik. Oleh sebab itu harus kita tanamkan kepada kita semua bahwa inilah negara demokrasi. Kita saling menghargai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tentunya atas jawaban yang tadi sudah saya tanyakan, dan di akhir ini apa yang bisa disimpulkan dari kajian kita hari ini mengenai tema membangun kerukunan beragama dalam masyarakat kultural. Silakan. Ya, dari perbincangan panjang kita tentang bagaimana kita membangun kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang sangat beragam ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama bahwa keragaman atau perbedaan itu adalah sunnatullah yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga. Karena keragaman itu adalah sebuah keindahan. Hidup ini akan menjadi indah kalau warna-warni. Di mana antara satu dengan lainnya itu saling menghormati antar sesama. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk membangun masyarakat global yang harmonis, yang dibangun atas dasar persaudaraan, yang dibangun atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar agama tertentu. Oleh karenanya Rasulullah memberikan keteladan kepada kita bagaimana bersinergi, bagaimana membangun hubungan dengan mereka yang berbeda dengan kita, termasuk berbeda agama. Yang ketiga yang bisa kita simpulkan juga adalah kita bisa merawat kerukunan umat beragama dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, dengan mengedepankan semangat persatuan, dan tentu saja harus atas dasar penghormatan antara satu dengan lainnya. Baik, alhamdulillah. Pada Dr. Zainal silakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa perbedaan sesuatu adalah suatu keniscayaan. Kita bisa melihat dalam rumah tangga saja. Kita nggak bisa bayangkan kalau semua orang jarinya sama. Kan nggak bisa begini. Kita nggak bisa bayangkan kalau semua lelaki tingginya sama, mukanya sama. Kan ibu-ibu cari mana suami saya, kan bingung. Nah oleh sebab itu, karena suatu hal adalah satu keniscayaan yang satu sama lain saling membutuhkan. Ya. Saya bisa ngomong begini karena apa? Karena ada ibu-ibu. Nah, mungkin saya ngomong sendirian kan. Nah begitu juga ibu bisa duduk tenang begitu karena juga ada yang dengarkan. Oleh sebab itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Maka oleh sebab itu maka kita harus saling kerjasama, saling membantu. Ada satu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang luar biasa yang semoga kesimpulan itu bisa menjadi catatan buat kita semuanya dan jadi pelajaran, dan tentunya bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan. Dan tentunya di akhir ini kita akan zikir muhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. Izin, oke. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala khilaf-khilaf kami ya Allah. Kami bersyukur Indonesia adalah negara yang luar biasa dengan kekayaannya, suku, budaya, agama. Berikanlah kami rahmat, berikanlah kami rasa kasih dan sayang antara kami, antara umat beragama ya Allah, supaya kami dapat mencontoh bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan saudara-saudaranya yang lain agama. Bagaimana kami menyikapi, bagaimana kami berlaku adil terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Mungkin kami adalah manusia yang lemah, karena tanpa kekuatan dan pertolongan darimu kami bukanlah apa-apa ya Allah. Berikanlah kami rasa kasih dan sayang supaya kami dapat menjadikan negara ini negara yang penuh dengan kedamaian, rasa kasih dan sayang di dalamnya. Firullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa'a humumina. Ya Allah, kasihilah kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk dalam hidup kami. Ya Allah, Allahumma ja'alna ibadan muta'akhin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersaudara, yang membangun masyarakat ini dengan kerukunan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada narasumber kita yang sungguh luar biasa untuk ilmunya pada kesempatan kajian hari ini, yaitu kepada Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA. Terima kasih. Kemudian Dr. Kiai Haji Zainal Arifin Gufron, terima kasih. Ustadz Mahfuzul Khuluki, terima kasih. Dan juga kepada seluruh jamaah dari Majelis Ta'lim Nurul Falah Depok, terima kasih. Dan juga kepada seluruh pemirsa dan kerabat kerja yang bertugas. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita banyak manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما